Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Baiklah. Kita mulai webinar kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Malam hari ini kita masuk pada pembahasan sesi ketiga webinar tentang homeschooling anak usia sekolah. Di webinar sesi pertama, kita sudah membahas tentang basic homeschooling, termasuk hal yang sering ditanyakan tentang legalitas homeschooling, ijazah, dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman sudah mendapat gambaran lebih jelas tentang masalah ijazah dan sebagainya. Kemudian di sesi kedua, saya berusaha untuk berbagi informasi dan pengetahuan kepada teman-teman tentang ragam homeschooling, bahwa model homeschooling itu tidak hanya model seperti sekolah. Itu hal yang penting ketika kita membahaskan di sesi kedua. Jadi teman-teman tidak perlu terintimidasi bagaimana membawa sekolah ke rumah, karena peluang di dalam proses homeschooling ini sangat lebar. Oleh karena itu, kembali saya ingin mengingatkan di dalam sesi ini, bahwa hal yang penting di dalam proses homeschooling ini adalah pengenalan terhadap apa-apa yang ada di keluarga. Ya. Apa yang menjadi nilai-nilai keluarga, apa yang menjadi visi pendidikan di dalam keluarga, itu adalah sebuah hal yang penting karena itu bersifat unik. Ya. Setiap keluarga berbeda, setiap keluarga punya model yang berbeda, ya, sehingga kita tidak bisa membandingkan begitu saja antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi tantangannya adalah kita menemukan model yang paling sesuai dengan keluarga kita merasa nyaman, dan begitu kita merasa nyaman, biasanya kita sudah bisa terbang take off. Nah, proses untuk merasa nyaman ini memang sebuah proses yang juga memakan waktu, ya. Tidak bisa langsung ketemu. Kadang-kadang kita membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada keluarga-keluarga yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai kemudian menemukan, oh ini nih, saya sudah dapat nih model yang cocok untuk keluarga saya. Nah, di dalam proses ini, mencari ini memang salah satu tipsnya adalah bertemu dengan banyak ragam keluarga homeschooling, sehingga mengetahui macam-macam ragam-ragam keluarga homeschooling, sehingga kita, oh di sini seperti ini, di keluarga B prakteknya seperti ini, di keluarga C seperti ini, dan seterusnya. Kemudian kita juga banyak membaca, sehingga kemudian kita punya bayangan banyak alternatif yang kita punya. Dan ketika kita memiliki banyak alternatif, maka kita bisa mulai menemukan model yang sesuai untuk keluarga saya yang seperti ini. Baik, malam hari ini saya ingin masuk kepada hal yang sedikit lebih teknis tapi masih konseptual tentang homeschooling. Hal yang betul-betul teknis itu nanti minggu depan pada saat kita membahas tentang manajemen keseharian homeschooling. Pada malam hari ini saya ingin berbagi pengetahuan, berbagi informasi tentang model homeschooling yang kami jalani di keluarga kami. Saya ingin membahas secara khusus tiga pilar, tiga hal yang menjadi pondasi di dalam praktek homeschooling yang kami jalani, yang sangat bukan sangat unik ya, yang saya kira ada beberapa hal, banyak hal yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian. Tiga hal itu adalah, yang pertama, belajar melalui keseharian, dan yang kedua adalah mendidik anak atau menyiapkan anak menjadi pembelajar mandiri, dan yang ketiga memanfaatkan teknologi di dalam proses belajar. Tiga hal itulah yang menjadi ciri khas, tiga hal yang menjadi pondasi dan pilar-pilar di dalam proses homeschooling yang kami jalani. Saya akan mulai dari yang pertama, tentang belajar melalui keseharian. Sebagaimana yang sudah kita bahaskan di dalam sesi pertama dan kedua, salah satu tantangan homeschooling adalah bagaimana memanfaatkan atau beradaptasi dengan kondisi rumah yang berbeda dengan sekolah.
Kalau di sekolah, komunikasi orang tua atau komunikasi guru bersama dengan para muridnya adalah bersifat formal. Ada proses belajar mengajar dan murid relatif taat, relatif mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh guru. Sementara ketika kita berada di rumah, proses interaksi antara kita bersama dengan anak-anak itu bersifat informal. Ya, itu yang kemudian menjadi salah satu tantangan dalam proses homeschooling. Bagaimana kita bisa belajar di dalam keseharian. Nah, sebenarnya justru keseharian inilah yang menjadi kesempatan belajar yang sangat luas bagi keluarga homeschooling. Belajar bisa dari mulai bangun tidur sampai tidur malam, dimanapun bisa belajar. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ketika kita bisa memperluas apa yang kita maksud dengan belajar. Ya, arti belajar itu yang pertama harus diperluas dulu. Mengapa? Karena banyak di antara kita yang ketika anaknya sedang bermain, dia tidak merasa anaknya sedang belajar. Ketika anaknya sedang ngulik-ngulik bikin balok, ketika anaknya sedang melakukan berbagai kegiatan yang tidak mirip seperti sekolah, maka dianggap tidak belajar. Yang dianggap belajar adalah ketika dia di depan komputer mengerjakan soal, ketika dia belajar pelajaran, kemudian ketika dia mengerjakan worksheet, lembar kerja. Ya, itu yang disebut belajar. Nah, ketika kita memaknai belajar dalam artian sempit itu, maka memang itu sering bikin kita galau. Ya, anak kita nggak ngapa-ngapain, padahal anaknya sibuk seharian berkegiatan, sibuk main bola, sibuk bikin-bikin, sibuk jalan-jalan, bercerita-cerita, ngobrol-ngobrol, tanya sana, tanya sini, dan sebagainya. Ya, padahal banyak sekali hal yang dilakukan anak sepanjang hari, tapi kita tidak merasa anak-anak kita sedang belajar.